Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Sekarang kita hadirkan teman-teman dari berbagai kalangan, guys. Kita akan membahas tadi malam terjadi bencana banjir di Secret, guys. Jadi ikuti terus videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi kali ini kita hadirkan teman-teman. Yang pertama, beliau ini adalah Bung Arta, dan yang ketiga adalah Bung Heril. Oke, simak terus ya. Oke, terkait dengan permasalahan banjir yang sangat dahsyat tadi malam, bahkan semua ruangan-ruangan di sekret ini dimasuki oleh air, Pak. Baik itu kamar kamar tidur, semua pokoknya semua disambangi air. Bagaimana ini tanggapannya Bung Adar menurut kejadian yang terjadi tadi subuh ini? Silakan. Oke. Banjir, kalau saya, Ya, banjir menurut saya mendapatkan manfaat yang luar biasa. manfaatnya seperti apa tuh manfaatnya? Jangan melihat banjir dari hanya dari segi negatifnya. Kita lihat positif, pasti ada positif. Yang pertama, banjir itu adalah sekumpulan air yang melimpah ya. Air dapat eh, dapat menyelesaikan beberapa persoalan. Ya. Misalnya yang pertama, dia dapat membilas kotoran-kotoran. Maaf sebelumnya ini Bu, bisa suaranya agak ditambah sedikit Oke, supaya oke. tidak ini Siap. kecil penonton. Siap. Oke, silakan. Nah, satu pertama, apa manfaatnya ya? Ya. Dia bisa membilas atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada bagian tertentu. Misalnya tadi subuh kita kebanjiran. Artinya apa? Semua kotoran-kotoran, noda-noda itu Iya. bisa hilang. Itu karena apa? Karena banjir, ya kan? Iya, iya. Jadi harus Betul, kita melihat dari segi positifnya bahwa banjir itu mendatangkan beberapa manfaat. Oke? Oke. Yang kedua, manfaatnya adalah kalau dulu sebelum banjir, setelah kita misalkan tidur sampai siang, Iya, iya. kan? Air tadi tidak, mulai dari subuh kita membersihkan sampai siang menjelang sore. Oke, baik, baik. Oke. Oke, kemudian saya tanya berkaitan tentang ini, terus terang tadi malam saya hampir terbawa arus banjir, Pak Bung, karena betul-betul karena tidak ada kesiapan akan mengetahui akan yang terjadi akan datang. Jadi mungkin Bung mengetahui kemarin akan yang terjadi karena kebetulan saya lihat Bung ini ada persiapan menghadapi banjir ini hingga begitu hujan tidak langsung masuk di sekret. Mungkin bisa dijelaskan lebih Gimana ya? Tempat kita memang rawan banjir. ya. Tempat kita rawan banjir. Jadi ketika hujan, curah hujan tinggi, Ya. maka kita harus melakukan persiapan antisipasi akan adanya banjir. Betul Pak ya? Nah, nanti untuk tanda-tandanya akan datang banjir atau akan terjadi banjir, saya lebih memberikan untuk menjawab itu. Baik. Saya lebih memberikan kepada beliau karena beliau tadi diskusi dengan saya bahwa dia punya pandangan lain atau pengetahuan lain. Baik, baik. Tanda-tandanya akan datang banjir. Misalnya John siapa? Nah, Eh, mungkin mereka beliau bisa menjelaskan. Baik, kita beralih ke Bung Heril, yakni bagaimana perasaan Bung Heril ketika kemarin spontan melihat keadaan yang terjadi di sekret ini, air begitu sudah memenuhi kalangan sekret ini. Mungkin bagaimana tanggapan ini?
Ya, kalau tanggapan saya sebenarnya ini merupakan suatu hal yang tidak kita minta-minta ya. Eh, ya karena kenapa ya, harapan saya ini hanya hujan biasa, Iya. tapi saya sudah sedikit apa bisa memprediksi, dalam artian saya sudah sedikit menduga bahwa banjir ini akan terjadi karena Iya, iya, kenapa dalam 2 hari full, hampir 2 hari full itu kucing John sama sekali tidak pernah menyambangi sekret. Iya, iya, iya. Nah, salah satu tanda-tandanya seperti itu bahwa sekret akan banjir. Biasanya ketika sekret itu mau banjir, nah, pasti kucing-kucing itu tidak akan ada yang mau masuk begitu. Saya juga heran juga, maksudnya di sini saya juga heran kenapa hal tersebut bisa terjadi begitu. Iya, iya, betul. Kalau kita logikakan ya ini tidak logis lah kalau menurut saya. Iya. Dan kedua, apa ya, mengenai masalah banjir ini, saya rasa pada saat air sudah masuk menguasai lah, maksudnya dalam artian sudah menggenangi di sekitaran dapur, saya sudah pasrah. Iya, iya, iya. Saya sudah pasrah. Saya hanya berusaha untuk meminimalisir bagaimana air tidak masuk Baik. ke ruang tengah dan kamar. Baik, baik. Karena sebenarnya yang paling vital itu adalah kamar sebenarnya, karena kita Iya, betul. ya setidaknya ada ruangan bisa kita selamatkan satu lah untuk kita bisa tempat untuk tidur. Dan ternyata di luar prediksi ya, air masuk dan menguasai seluruh ruangan yang ada di sekretariat. Baik. Dan tingginya itu lumayan lah Bung, di atas mata kaki. Di atas mata kaki ya. Iya, seandainya Bung tidur terlalu lelap gitu pun Anda, kedua bapak-bapaknya bisa. Ya, terus terang ini Bung, kemarin saya hampir di bawah arus itu, soalnya tidur langsung dibangunkan sama beliau. Kemudian kita beralih ke kucing-kucing, Pak. Mengenai kucing-kucing tadi malam itu, terus terang kucing berjatuhan di air. Dan ada yang memeong-meong, ada yang memanggil saya. Begitu saya angkat naik induknya, sontak jatuh lagi dia. Beberapa jam kemudian jatuh lagi. Jadi mungkin ada solusi Pak ketika melihat kucing-kucing ini yang berjatuhan, atau ada niat itu membuatkan tempat mereka itu bagaimana Kak? Saya rasa kucing-kucing itu adalah kucing-kucing yang belum berpengalaman. Iya, belum berpengalaman karena masih berumur sebulan. Sebulan Iya, ya. jadi dia belum berpengalaman terhadap kondisi alam dan kondisi tempat di sekitarnya. Mungkin Iya. mungkin Bung melihat melahirkan pada saat itu. Enggak Ya. enggak. Sampai Saya hanya yang saya lihat itu ya hanya kucing yang lahir pada saat itu, kalau saya tidak salah itu jumlahnya 4 ekor. Yang saat ada 2 anak kucing yang 3 warna, dan satunya itu dimakan induknya. Oh, Nah, berarti sisa 3, dan saya curiga itu yang dimakan induknya itu adalah kucing 3 warna yang jantan. Karena ya biasanya itu kalau kucing yang terlahir 3 warna dan jenis kelaminnya itu jantan, iya. pasti itu dimakan oleh induknya. Oh, begitu ya, Nah, Pak. Ya, baik, ini kita berbicara masalah apa ya? Berbicara mengenai masalah cerita-cerita orang, katanya kalau kucing yang 3 warna itu katanya ada tanduknya lah. Iya. Kucing-kucing istilahnya tidak normal dan sebagainya ya. Seperti itu kalau menurut saya, Bu. Kalau Bung sendiri bagaimana terkait dengan banjir ini? Apakah semalam itu pasrah ataukah misalnya jengkel, resah dan sebagainya? Apalagi Bung kan kita kan sempat sahur ya. Iya, Sempat sahur sempat sahur di sini. Begitupun dengan salat subuhnya juga ya di sini. Oh ya, terakhir banjir kemarin itu membuat kita sadar bahwa ketika
banjir terjadi di Sekret, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan karpet di gardu sebelah. Ya, ya, ya. Ya, gardu sebelah. Dan saya rasa gardu peninggalan kakak Saldi itu ya sangat bermanfaat lah untuk kita semua di tengah kondisi banjir seperti ini, ataukah ya ketika kita diperhadapkan dengan banjir adalah salah satu solusi konkret yang bisa kita lakukan. Baik, baik. Terkait dengan pertanyaan tersebut tadi saya akan menjawab mengenai fenomena yang terjadi atau musim yang terjadi seperti ini. Tentu yang saya kalau soal resah pasti resah, tapi bagaimanapun kita kembali kepada Intinya kita bisa sesali ya Bung ya. Ya. Kita tidak bisa sesali. betul. Oh ya, satu dari saya untuk pengurus Salvasi Rumpone, seandainya kita tidak ada di Sekret ini sampai sekarang, gendang-gendang ini juga hancur. Oh, iya. Pengurus-pengurus ya, gendang-gendang ini hancur juga. Iya, Inventaris apa lagi yang bisa kita pertahankan selain pada gendang-gendang ini? Oh, jadi itu harapannya pemirsa, Bukan, harapannya. ini tanggapan saya. Oh iya, iya, baik. Jadi jangan pernah berbicara kapan kita ini pulang ke Bone. Ya, nggak usah itu. Ya, saya mengerti lah perasaan teman-teman, mungkin teman-teman kasihan dengan kita yang berada di Sekret, puasa sendiri, sahur sendiri, bahkan mungkin kita akan lebaran di sini. Tapi jangan salah, seandainya tidak ada kita yang tinggal, 2 gendang hanyut, 1 TV LCD juga rusak. Apalagi? LPG itu akan hancur juga. Iya, baik. Kalau kita tidak ada. Itulah tadi, terima kasih. Itulah tadi Ya. tanggapan Bung Heril mengenai inventaris yang ada di sekretariat ini. Kemudian kita lanjut kepada Bung Adam mengenai apakah ada harapan kepada masyarakat agar ada burasa-burasa nanti akan diberikan kepada kita di sini untuk memenuhi kebutuhan pada saat Lebaran nih. Berhubung kita ini akan di situasi seperti ini, tentu kita tidak akan mampu membuat burasa Pak, atau dari membuat lauk pauk ayam apa dan lain-lain. Oke, silakan. Ini ada harapannya. Harapan saya tidak berharap sesuatu terlalu atau berlebihan. Iya. Pada akhirnya kenyataannya tidak seperti itu akan membuat kita Oh, tidak. Luar biasa. itu Oh, tidak. menurut saya ya akan membuat sakit. Jadi saya tidak terlalu berharap, tapi kalau ada yang datang Ya, saya terima. diambil saja. Saya terima. Kemudian dimakan. Oke, Tunggu. Kita makan. Oh, maksudnya buras. Iya. kita terima sebagai pemberian. Oke. Kemudian saya masih ingin menanggapi soal banjir. Kalau misalnya pengurus tadi beliau menyinggung sedikit tentang pengurus berkaitan dengan banjir. Pengurus kayaknya tahu ya, maksudnya pengurus tahu, makanya dia tidak cemas bahwa akan ada orang yang menyelamatkan inventarisasi. Makanya dia tidak cemas apa-apa. Ya, saya bisa jadi. saya pikiranku begini, pengurus itu hebat bisa memprediksi hal seperti itu. Iya, bisa jadi Pak. Coba bayangkan. Mereka memang tidak ada dong, tapi dia tidak cemas apa-apa karena mereka mungkin sudah ada firasat bahwa akan ada orang yang menyelamatkan barang-barang kita ketika banjir. Oke? Karena ini pertama, coba kita lihat. Pertama kan kita rencanakan akan pulang. Mungkin kita pulang kemarin ya, rencana awal kemarin kita Ya, pulang seharusnya sama-sama. kemarin. Tapi kan tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Tidak jadi karena ada beberapa hal. Oke, Ya. tapi saya tidak mendalami. Saya rasa Bung bisa Saya jelaskan tidak mendalami. kenapa Bung tidak jadi pulang. Ini juga yang jadi masalah. Kenapa kita tidak pulang? Tidak Bung dulu. Kenapa saya Tadi. tidak? Saya kan sudah pulang, ya. Saya sudah pulang. Itu bukan pulang. Nah, saya sudah pulang datang ke rumah ya. Mungkin
mungkin kurang lebih 30 menit saya di rumah saya pulang kembali. Oh ya, saya ingin bertanya, kenapa tidak, maksudnya dalam artian rencana pulang itu batal begitu? Apakah karena alasan sudah pernah sempat berada di rumah selama 30 menit, ataukah ada Hal lain. hal lainnya? Oke. Hal lain. Yang pertama pulang ke rumah ya. Saya sudah pernah pulang meskipun tidak seberapa lama ya, tidak seberapa lama. Tapi saya sudah pernah pulang dan melihat di rumah atau sekitar rumah atau lingkungan di rumah. Oke. Kemudian alasan lainnya adalah tentu kita sudah tahu semua bahwa sekarang kondisinya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi ketika ingin pulang saja, ya kan? Nah, sekarang banyak orang yang terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, itu orang-orang di sekitar kita banyak ya, khususnya yang di desa itu parno orang, Pak. Parno. Ketika kita datang dari luar kota, apalagi kita yang dari zona merah, mereka akan ketakutan. Nah, jangan sampai kehadiran kita itu mengganggu kenyamanan mereka. Itu kan tidak enak. Maksudnya kenapa tidak kita tinggal di sini? Kalau tinggal di sini kan ya kekurangannya kita nggak pulang, tapi setidaknya kita tidak mengkhawatirkan orang-orang di sekitar kita atau tidak mengganggu kenyamanan di sekitar kita. Iya. Oke, untuk teman-teman, jangan sekali-kali Anda cap bahwa kami ini tidak merindukan keluarga. Iya. Jangan sekali-kali Anda cap bahwa kami tidak merindukan atau tidak mempedulikan keluarga di desa. Tapi justru kami di sini Sayang keluarga di rumah. sayang keluarga di rumah, sehingga kita seperti ini bertahan di sini, Dan untuk teman-teman yang sudah terlanjur pulang, Khususnya Ival, kami di sini sayang keluarga Ival ya. Kami sayang keluarga juga. Kami sayang. khususnya keluarga. teman-teman yang sudah terlanjur pulang, teman-teman tolong jaga pergerakan teman-teman. Jangan sampai Anda pulang dan seenaknya keluyuran di mana-mana, oke? Karena Anda saya lihat bebas kemana-mana, buka bersama, terus ngepost foto-foto itu, terus kami lihat. Ya, khususnya juga Apakah Ivan Anda yang tidak main pernah kartu. memikirkan Main kartu sampai dengan 10 orang di pos ronda, itu tidak PSBB itu Ivan. Itu tidak PSBB. Apakah Anda tidak pernah memikirkan kami di sini? Hah? Oke guys, Oke? itu tadi Oke, pesan-pesan itu dari teman-teman kita guys. Jadi tiba saatnya kita menarik kesimpulan. Mungkin kita yang pertama kita beri kesempatan kepada Bung Heri. Silakan simpulkan pembahasan kita malam ini, Pak. Silakan. Ya, yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama itu adalah karena kita membahas mengenai masalah kasus banjir, jadi saya akan menyimpulkan tentang banjir di Sekret ini. Yang pertama, banjir di Sekret membuat saya sadar bahwa ternyata Sekret itu sangat kotor dan dipenuhi oleh kotoran-kotoran yang tersembunyi. Iya. Iya. Ternyata selama ini kalau orang menyapu di Sekret itu dia sapu di bawah rak buku. Debunya dia sapu di mana? Di bawah lemari. Jadi itu debunya tidak disapu keluar, tapi hanya disembunyikan. Iya. Iya. Tadi pagi sekitar jam 9 saya istilahnya saya sapu itu air dari bawah rak buku sampai dengan lemari. Wah, ternyata banyak debu-debu simpanan, kertas-kertas yang seharusnya tidak dipublikasikan. Nah, ternyata ada semua di bawah lemari ya. Iya, contohnya surat-surat yang yang gagal terbit, ataukah surat-surat yang seharusnya dikirim ke ini, oh ternyata semuanya ada di bawah lemari. Tapi ya itu sebenarnya bukan suatu permasalahan yang
pertama, setidaknya di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau teman-teman menyapu, tolong debunya disapu keluar, Iya, jangan iya. disapu ke bawah rak atau lemari, teman-teman ya. Oke, Mungkin baik. Anda Oh, iya. Itulah tadi kesimpulan yang pertama kita guys. Dan sekarang kesimpulan yang kedua kita beri kesempatan kepada Bung Ara. Silakan Bung. Waktu Anda sekitar 2 menit. Silakan. apa kesimpulan banjir ya? Kalau khusus banjir yang terjadi dini hari tadi, saya pikir kesimpulannya adalah mari, saya ingin mengajak teman-teman, mari kita lebih memperhatikan lingkungan kita, lebih dalam artian membersihkanlah, setidaknya kita tidak membuang sampah sembarangan, oke? Karena itu akan mengganggu jalannya, oke, jalannya air, baik itu di drainase ataupun di masih dalam lingkungan rumah kita, itu akan sangat mengganggu. Apalagi itu botol-botol, bagi teman-teman yang suka konsumsi air botol mineral botol itu, tolong diperbaiki lah, dibuang tempatnya ketika sudah habis, dibuang tempatnya, kemudian diatur oleh petugas sampah. Saya pikir seperti itu. Kemudian dari sini kita juga banyak belajar tentang ini ya, ketika kita berulah maka kita akan mendapatkan hasil ulah kita. Kalau kita menanam sesuatu maka kita akan Ya, kalau oke. kita menanam sesuatu, Contohnya apa? ulah Anda misalnya ya, Anda kan suka taruh sembarang barang, botol-botol di dalam situ ya, di dekat kamar-kamar Anda. Oh, tadi, kenapa oke? saya? Oke. Kenapa Nah, saya? Itu sedikit banyaknya akan menyumbang penyebab terjadinya tersumbat di saluran-saluran air kita. Oke? Oh, Itu. saya klarifikasi dulu, Oke. botol yang mana ini? Ah, Botol yang Mungkin mana? dimaksud ini botol-botol le mineral itu. Oh, begini Bung ya. Ya. Saya tidak Untuk pernah rokok, membeli, saya tidak apapun pernah beli itu, botol air mineral. Jangan pernah berani-berani Anda mengatakan seperti Saya itu, tidak ya. pernah membeli botol le Oke, mineral. cukup. Kita Tunggu, saya tidak lanjut pernah. part 2, kita lanjut Ya. part 2. Oke. Saya tidak Oke, pernah cukup, membeli cukup, botol le cukup. mineral. Oke, baik guys. Intinya saya Eh. tidak pernah membeli botol le mineral. Ini fitnah. Ini fitnah. Dan di mana sejarahnya botol membuat secret ini banjir? Oke. Ada. Dia Oke guys, dibuat tersumbat. demikian ke acara ini. Jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Terima kasih.